saya Rosi Setiawan, salah satu pendiri Reading Box, komunitas Read Aloud Indonesia yang dibentuk karena jatuh cinta kepada buku The Read Aloud Handbook. Berikan 5 menit penuh keajaiban, eratkan ikatan dan jadikan buku sahabat Anda. Sudahkah membacakan nyaring hari ini? Orang lebih sering memanggilku entok atau mentok. Aku juga sejenis unggas atau burung. Itulah aku, itik serat. Nah, dengan membudayakan Read Aloud, anak akan menjadi suka sekaligus gemar membaca. Dan kelak akan menjadi generasi literat yang sejati. Mari budayakan Read Aloud. Read Aloud. Saya Dina Sutasari. Mari bacakan buku sebanyak-banyaknya sebelum kita mengajarkan anak untuk membaca. Selamat membaca bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka Road to World Book Day 2021, saya mengajak para orang tua untuk memulai habit membacakan buku cerita dengan nyaring kepada anak. Tujuannya selain menambah pengetahuan kepada anak dan juga terjalin bonding antara orang tua dan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Assalamualaikum. Selamat sore sahabat Read Aloud. Salam literasi. Ya, di hari ini, hari Senin, tanggal 1 November 2021, insya Allah dalam rangka Road to National Day, Teachers National Day, and Road to Mother's Day tahun ini ya, insya Allah. Nah, dalam rangka itu, maka Read Aloud Depok masih mengadakan acara Read Aloud Depok Goes to School Live Series. Wow, dan khusus hari ini sangat istimewa. Di hari pertama bulan November 2021, nah Kak Eno dan juga komunitas Read Aloud Depok mengajak sahabat Read Aloud semuanya di rumah untuk menyimak bacaan nyaring dari 4 orang anak hebat yang berasal dari Nizamia Andalusia School. Wow, luar biasa. Ya, masih dalam acara ini, silahkan ya sahabat Read Aloud di rumah untuk menuliskan komentar dan juga silahkan untuk menyampaikan dari mana asal sekolah dan mungkin juga domisilinya sahabat Read Aloud di rumah. Ya, insya Allah untuk acara malam ini ditayangkan secara premier ya dari kanal YouTube Read Aloud Depok dan disupport oleh komunitas Read Aloud Indonesia. Nah, sebelum kita menyimak bacaan nyaring atau Read Aloud dari 4 orang anak hebat Nizamia Andalusia School, mari sahabat Read Aloud, Kak Eno akan mengajak kembali sahabat Read Aloud di rumah untuk mengenal apa itu Read Aloud. Ya, Read Aloud merupakan salah satu cara membacakan buku untuk anak. Metode ini diperkenalkan oleh Bapak Jim Trelease dalam bukunya yang berjudul The Read Aloud Handbook. Read Aloud efektif dilakukan karena bisa mengkondisikan otak anak untuk mengasosiasikan membaca sebagai suatu kegiatan yang menyenangkan, juga menciptakan pengetahuan yang menjadi dasar bagi si anak untuk membangun koleksi kata atau kosakata dan memberikan cara membaca yang baik. Reading role model.
Kedekatan orang tua dengan anak juga bisa dicapai karena anak menjadi terbiasa dengan suara orang tua dan akan terdapat skin to skin contact ketika orang tua membacakan cerita, serta terdapat juga kedekatan dengan buku. Ya, sahabat Read Aloud dapat dimulai sejak dini, bahkan sejak trimester ketiga kehamilan. Karena itu, semakin dini buku diperkenalkan, maka hasilnya akan semakin optimal dalam upaya menumbuhkan kecintaan anak pada buku. Dan bonusnya, anak akan bisa membaca dengan sendirinya. Read Aloud juga dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Frekuensi dan konsistensi melakukan read aloud adalah kunci utama keberhasilannya. Baik, sahabat read aloud di rumah pasti sudah tidak sabar nih untuk menyimak read aloud dari anak-anak hebat. Siapa saja, Kak? Oke, Kak Eno akan panggil. Ada siapa saja ya? Yuk kita panggil teman-teman hebat kita yang sekarang berada di ruang tunggu. Oke, yang pertama ada Milan. Halo Milan. Assalamualaikum. Halo. Halo sahabat Read Aloud. Waalaikumsalam. Baik. Halo sahabat Read Aloud. Namaku Milan, Kak. Aku umur 6 tahun. Aku kelas 1 SD. Hobiku golf. Cita-citaku jadi penggolf hebat. Wah, Masya Allah, keren banget. Baru kelas 1 SD, tapi Milan luar biasa percaya diri ya untuk tampil di depan sahabat Read Aloud di rumah. Wow, Kak Eno doakan ya, dan juga sahabat Read Aloud di rumah doakan semoga cita-cita Milan tercapai. Oke, good job Milan. Berikutnya, kita akan panggilkan kontributor kedua, yaitu siapa ya? Eca. Halo, Assalamualaikum Eca. Waalaikumsalam Kak Eno. Ya, Eca sehat ya, insya Allah ya. Oke, Eca mau perkenalkan diri kepada sahabat Read Aloud di rumah, silakan. Halo, namaku Eca. Aku G2. Hobiku membaca dan menyanyi. Cita-citaku jadi saintis. Wow, luar biasa nih, benar-benar nih anak-anak Nizamiyah Andalusia School ya. Kecil-kecil cabai rawit loh. Semoga nanti saat dewasa Eca bisa menjadi saintis yang keren. Oke. Nah, selain Milan dan Eca ada temannya nih. Kontributor ketiga yaitu wah, ini paling ganteng nih yang akan membacakan nyaring hari ini. Halo, Assalamualaikum Arsyad. Waalaikumsalam. Ya, silakan Arsyad untuk memperkenalkan diri. Halo, nama aku Arsyad. Umurku 8 tahun. Aku kelas 3 SD di Zamia. Dan cita-cita aku menjadi insinyur dan CEO. Keren. Semoga nanti cita-citanya Arsyad tercapai. Jadi insinyur dan CEO yang hebat juga soleh. Terima kasih Arsyad. Berikutnya kontributor yang keempat. Siapa ya? Halo. Assalamualaikum, ada Adel ya. Hai Adel. Iya, Adel, apa kabarnya Adel? Baik. Oke, alhamdulillah. Silakan Adel memperkenalkan diri kepada sahabat Read Aloud di rumah. Nama aku Adel, umur aku 8 tahun. Hobi aku menyanyi. Cita-cita aku menjadi dokter.
Wow, hebat nih Adel ya. Semoga nanti cita-citanya tercapai. Jadi dokter yang hebat dan bermanfaat. Oke, wah ini sudah lengkap ya. 4 orang anak kontributor kita. Baik sahabat Read Aloud. Nah, kita akan segera menyimak penampilan yang pastinya keren serta seru dari 4 orang anak hebat ini. Ya, yang pertama Kak Eno akan persilakan untuk Milan yang akan read aloud ya. Sementara untuk Echa, Arsyad, dan Adel boleh menunggu di ruang tunggu. Nanti Kak Eno akan panggilkan giliran kalian. Ya. Ibu guru hebat. Penulis Nurhayati Pujiastuti. Nurhayati Pujiastuti. Akhirnya sampai di rumah Reta. Ini kali pertama Sarah mengunjungi sepupunya itu. Sarah datang dari jauh dari Ottawa, Kanada. Reta langsung berseru oleh-oleh dari Rindu Chana. Oleh-oleh dari Rindu Chana di Rindu Kanal, tempat berwisata, naik perahu, mancing, dan main skate. Sarah terkejut. Bagaimana Reta tahu? Bilang guru les pernah bercerita tentang tempat itu. Banyak sekali makanan menarik. Sarah, mulai dari mana ya? Sepertinya salad buah itu menarik. Kata Reta, namanya rujak. Rujak itu ternyata pedas. Minum, Sarah perlu minum. Kata Reta, penghilangan pedas itu garam, air hangat, atau susu. Guru les yang memberi tahu benar juga. Pedas di mulut Sarah langsung mereda. Wah, hebat juga guru les Reta. Sarah ikut Reta pergi ke warung. Reta membawa keranjang belanja. Gurunya yang memberitahu untuk mengurangi pemakaian plastik. Sarah ingin kenal guru Reta. Berapa yang harus dibayar, Reta? Reta langsung hitung dengan jari, bukan main angka. Bukan main. Bukan main. Angka yang disebut Reta sama dengan hasil hitungan kalkulator. Reta bilang guru les yang mengajari cara menghitung cepat. Bagaimana caranya Sarah bisa bertemu guru Reta? Be patient, kata Reta. Reta juga bisa berbahasa Inggris. Lagi-lagi guru lesnya mengajarkan. Asik, Sarah boleh ikut. Reta les tanpa daftar, tanpa bayar, semudah itu. Sapu itu untuk apa? Mereka juga akan pergilah, lucu juga membawanya, tidak hanya buku. Kata Reta, gurunya tidak bisa membersihkan rumah sendiri, aneh. Sarah ingin cepat sampai. Bagaimana kalau mereka berlari saja? Tenang saja, Bu Guru punya obat buat lukamu, kata Reta. Sarah semakin tidak sabar ingin bertemu teman Reta. Guru Reta. Sampai itu guru Reta.
Wah, ada yang belajar matematika, ada yang belajar bahasa Inggris, ada yang belajar sains, macam-macam. Sarah tahu sekarang guru Reta memang hebat. Bu En suka Bu En Sukaisi. Bu En Sukaisi, siapakah sebenarnya guru hebat yang mengajar Reta sehingga Reta begitu pintar? Namanya Bu En Sukaisi. Bisa dipanggil Bu En. Bu En lulusan IKIP Bandung. Beliau mengalami penyakit langka disebut rheumatoid arthritis. Penyakit itu telah membuat Bu En lumpuh selama 27 tahun, namun Bu En tidak mudah menyerah. Beliau terus mengajar sambil berbaring dari pukul 8 pagi sampai pukul 8 malam. Bu En mengajar bahasa Inggris, sejarah, komputer, dan matematika. Siapa saja boleh datang belajar ke rumahnya, mulai dari murid SD sampai SMA. Murid-murid sangat menyayangi Bu En. Mereka berusaha membantu Bu En dengan apa yang mereka bisa, misalnya dengan membersihkan rumah Bu En. Selesai. Terima kasih. Wah, Masya Allah, keren sekali Milan. Ya, Milan boleh on cam. Oke, keren sekali, good job. Milan, kenapa Milan pilih buku cerita tadi? Karena tentang Bu Guru. Tentang Bu Guru dan Itu tentang Sarah dan Reta. Oh, tentang Sarah dan Reta ya. Nah, Milan, menurut Milan, apakah buku cerita ini bagus? Bagus. Bagus ya. Bagian cerita dari buku ini yang mana sih yang paling Milan suka? Paling Milan suka pas cerita apa nih? Bu Guru hebat sih. Oke, karena Bu Gurunya hebat ya. Namanya Bu En. Iya, wow, luar biasa ya. Walaupun WN ada penyakit yang menyebabkan Bu En mesti berada di tempat tidur terus, tapi Bu En tetap semangat dan tetap bisa mengajar murid-murid lesnya. Keren. Iya, sahabat Read Aloud di rumah yang sedang menyaksikan di jam tayang premier, silakan memberikan komentar yang terbaik untuk Milan. Ya, terima kasih Milan. Sama-sama, Bu. Milan, Kak Eno akan antar dulu Milan ke ruang tunggu ya, dan kemudian menjemput Echa untuk Read Aloud. Dadah Milan, jangan kemana-mana. Ya, nanti kita akan berjumpa lagi. Baik, sahabat Read Aloud, luar biasa sekali ya cara dari Milan bercerita, membacakan buku cerita. Nah, sekarang kita akan beralih ke kontributor kedua, yaitu Alessia Ravanda Bestari yang biasa dipanggil Echa. Ya, Echa boleh siap-siap ya untuk membacakan buku cerita yang sudah dipilih oleh Echa. Silakan Echa. Iya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku membacakan Ayo Gole Gantung, ditulis oleh Sri Widiawati Kinasih, penerbit The Asia Foundation.
PR kanggo minggu ngarep, yaiku neliti bab serangga. Bocah-bocah oleh nggarap bebarengan karo koncone. Ono sing milih semut, uga ono sing arep neliti walang. Trisna ngajak Sukma neliti gantrung. Gantrung, Sukma ora yakin. Oh bener gantrung kuwi kalebu serangga. Lah ingkene mesti akeh gantrunge. Ayo coba ditilii. Trisna nyoba ngincep gantrung. Wih, yah ora kasil. Entuk, nanging Trisna ngeculuke gantrung kuwi. Aduh, tanganku kerasa keri. Piye yen nganggo iki wae? Sukma takon. Ojo digepok, kandhane Trisna. Mengko gantrunge bisa mati. Ujuk-ujuk ana bocah sing nyedaki Trisna lan Sukma. Kayak ngene lho carane ngincep gantrung, ujare. Tuk to, kandhane gumedhe. Aduh, Trisna ora mentolo nyawang, diculne wae. Untunge gantrung kuwi bisa mabur maneh. Kae ana sawange kemangga. Trisna nu duwe rencana. Ayo gawe raket, serune Trisna. Mestine dudu raket sing kuwi Sukma. Sing kapisan ayo nyapke papai gedang lan sodopeng. Banjur gawe rangkane raket. Saiki sawange kemangga, wis bisa dipasang kanggo jaringe. Hasil! Liwine ono papat, awake tebak ros. Matane ora umum, lan sikile ono 6. Lah bener to gantrung kuwi uga kalebu serangga. Mabura maneh gantrung. Matur nuwun wis biantu aku lan Sukma. Terima kasih ya teman-teman sudah dengerin cerita aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, apik tenan, Eca. Oke, sahabat Read Aloud. Keren sekali ya. Tadi ya Eca sudah read aloud dalam bahasa Jawa. Eca, opo kui gantrung? Opo kui gantrung? Hewan apa itu gantrung, Eca? Gantrung itu capung. Oh, capung. Wow, Eca punya itu ya, mainan capung ya, seru banget. Wah, Kak Eno jadi ingat masa kecil Kak Eno suka main seperti tadi tuh yang dicerita, menangkap capung. Wah, terima kasih Eca. Tadi Eca sudah membacakan buku cerita yang keren, yang bagus. Kak Eno jadi tahu ilmunya nih, kalau mau nangkap capung. Nah, sahabat Read Aloud di rumah juga pasti dapat ilmu ya dari Eca ya. Kalau mau menangkap capung, kalau tidak punya net atau jaring-jaring serangga, bisa membuat dari apa tadi Eca? Dari daun pisang ya untuk rangkanya raket, dan kemudian untuk jaring-jaringnya mengambil sarang laba-laba. Kalau tadi cerita kalau nggak salah dari laba-laba. Iya, keren banget Eca. Nah, bagian dari buku cerita tadi yang paling Eca suka apa? Pas cerita menangkap capung. Pas menangkap capungnya. Oke. Ya, matur nuwun ge Eca sudah membacakan buku cerita. Oke, good job Eca. Nah, Eca akan Kak Eno antar ke ruang tunggu. Sahabat Read Aloud di rumah yang sedang menyaksikan tayangan ini secara premier, silahkan menuliskan komentar positif terbaiknya untuk Eca. Ya, baik. Kak Eno akan antar dulu nih Eca ke ruang tunggu. Dadah, Eca. Oke.
Oke, sesudah Eja ada siapa lagi nih? Kontributor keren yang akan membacakan nyaring. Nah, sesudah yang cantik-cantik, yang ayu-ayu tenan, mari kita akan ke anak yang ganteng soleh. Siapa lagi kalau bukan Arsyad. Halo Arsyad, ketemu lagi kita nih. Ya. Baik, Arsyad hari ini mau bacakan buku cerita yang berjudul apa ya? A teacher is the greatest gift. Oke, Arsyad akan membacakan buku cerita berbahasa Inggris. Silakan Kak Eno berikan waktu dan kesempatan untuk Arsyad. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Pasti baik kan? Aku Arsyad dan aku akan read aloud berjudul A Teacher is the Greatest Gift by E.B. Cobler, illustrated by Sarah Jennings. A teacher is the greatest gift, a flame to light my way, an umbrella in a windy storm, a big, bright, sunny day, a solid bridge that never sways, a compass to help guide me, an open book to magic land. When the real one's far behind me, a palette of color to paint the world, a language to help describe it, numbers, shapes, and measuring tool to help me build and size it. Through all the ups and downs we share, through time of joy and tears, a teacher stay with me long after my school years. Thank you everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wow, amazing Arsyad. Thank you Arsyad. Wow, keren sekali ya sahabat Read Aloud di rumah. Arsyad tadi sudah membacakan sebuah cerita dalam berbahasa Inggris. Nah, Arsyad, kenapa Arsyad pilih buku cerita tadi untuk dibacakan kepada sahabat Read Aloud di rumah? Karena aku suka sekali bukunya. Oke, suka sekali bukunya. Dan bagian cerita mana dari buku itu yang paling Arsyad suka? A Big Bright Sunny Day. Oh, Big Karena Bright bisa Sunny Day. muter-muter gitu. Oh, bisa muter-muter. Oke, Arsyad, thank you. Nah, iya. Boleh stop share? Boleh sayang, boleh silahkan. Oke, nah tadi kita sudah menyimak cerita yang keren juga dari Arsyad. Sesudah Arsyad masih ada satu lagi kontributor cilik kita yang hebat. Siapa ya? Adel. Nah, kita akan panggilkan Adel ke layar. Tapi sebelumnya Kak Eno mau antar dulu nih Arsyad ke ruang tunggu. Arsyad jangan kemana-mana ya. Nanti Kak Eno akan panggil lagi Arsyad. Ya, oke Arsyad. Baik, Kak Eno panggilkan Adel. Halo Adel. Halo. Ya, ketemu lagi kita ya Adel. Baik, Adel mau cerita buku apa nih? The Doctor. Oh, The Doctor. Oke, silakan Adel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hello friends, my name is Adele from Nizamia Andalusia School. Today I will read The Doctor by Alison Kuro, published by the Asia Foundation. Let's read. The Doctor. Once there was a girl named Kin Win Kyu who loved math. When she was young, she wanted to be a teacher. After all, she liked playing school with her younger brothers and sisters. Later, she did very well on her high school exams. Kin Win Kyu changed her mind. She wanted to be a doctor. Her father supported her dream. There was no doctor in the family, and he knew that she had the brains and compassion needed to be a good doctor. Her father was right. Kin Win Kyu became a great doctor for women, usually pregnant women. She was a government doctor for 22 years. Dr. Kin Win Kyu was not just smart. She cared about people too. After the 1988 protest in Myanmar, Dr. Kin Win Kyu saw there were many poor people in Yangon. She believed that helping all of Myanmar's people, including the poor, was her duty. In 1996, Dr. Kin Win Kyu became a volunteer in the Muslim Free Hospital in downtown Yangon. The hospitals gives free treatment to poor people of every race, religion, and ethnicity. A group of wealthy Muslims opened the hospital in 1937. At first, all the doctors and nurses were Muslim. Today, the doctors and nurses are Muslim, Buddhist, and Christian, just like their patients. Myanmar's Muslim community regularly donates to the hospital so it can continue its good work. More than 20 years later, Dr. Kin Win Kyu still volunteers in the Muslim Free Hospital. She's always busy. People line up to meet with her. Every month, the Muslim Free Hospital helps dozens of women give birth. After every birth, Dr. Kin Win Kyu prays the baby will learn to love all the people in this world. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Wow, keren sekali, Adele. Good job. Oke, untuk sahabat Laut di rumah jangan lupa untuk berikan komentar terbaiknya untuk Adele dan juga tadi untuk Arsyad ya. Wow, hebat nih semuanya anak-anak Nizamia Andalusia School yang tampil hari ini dan juga pastinya sahabat Read Aloud yang sudah menyimak keren-keren semua ya karena sudah terbiasa untuk read aloud. Nah, Adele, sepertinya tadi Adele belum sempat untuk memperkenalkan diri ya Adele ya. Oke, supaya sahabat Read Aloud di rumah mengenal Adele, Adele silakan perkenalkan diri Adele. Nama aku Adele. Aku umurnya 8 tahun. Hobi aku menyanyi. Cita-citaku menjadi dokter. Wow, sesuai sekali dong ya dengan cita-cita Adele, buku yang tadi sudah Adele bacakan. Oh, Adele hobi menyanyi? Iya. Oke, Adele apakah bersedia untuk menyanyikan sedikit saja nih? Mungkin satu bait lagu yang Adele suka? Oh, oke, baik. Mungkin nanti di lain kesempatan.
Oh iya, it's okay, nggak apa-apa. Keren banget nih Adel. Sepertinya nanti akan jadi dokter yang hebat ya di masa datang. Amin. Nah, sekarang karena Adel sudah read aloud ya sebagai kontributor terakhir, maka Kak Eno akan panggil kembali nih teman-temannya Adel untuk bergabung dengan Adel di layar. Oke, ada Echa, Arsyad, dan Milan. Iya, baik. Untuk sahabat Read Aloud di rumah, bagaimana komentarnya dengan penampilan 4 anak hebat dari Nizamia Andalusia School? Ya, ini adalah bagian pertama dari penampilan siswa dari Nizamia Andalusia School. Insya Allah nanti akan masih ada lagi 1 episode lagi. Tunggu tanggal mainnya ya. Pasti juga keren-keren dan hebat-hebat seperti Adel, Echa, Arsyad, dan Milan yang sudah tampil luar biasa hari ini. Yuk sekarang nih di sesi akhir Kak Eno mau tanyakan. Ya, tanyakan apa ya Kak Eno? Kak Eno mau menanyakan pesan-pesan dari setiap kontributor untuk diberikan kepada sahabat Read Aloud di rumah. Yuk, mau dari siapa dulu nih yang akan menyampaikan pesan-pesannya? Milan? Ya, silakan Ya. Milan. Halo sahabat Read Aloud. Pesan dari Milan untuk sahabat Read Aloud. Ayo kita rajin membaca karena buku adalah jendela dunia. Baik, terima kasih Milan. Pesan yang positif dan keren. Berikutnya sesudah Milan, kita akan panggilkan Echa. Oke, Echa, silakan Echa menyampaikan pesan untuk sahabat Read Aloud di rumah. Halo sahabat Read Aloud. Echa mengajak Read Aloud semua selalu semangat membaca. Pastinya akan membuat kita tambah ilmu, pengetahuan, dan juga pengamalan menyenangkan loh. Oke, sampai jumpa lagi sahabat. Sampai jumpa lagi, Echa. Berikutnya, kita akan panggilkan Arsyad. Silakan Arsyad menyampaikan pesan-pesanmu untuk sahabat Read Aloud di rumah. Membaca buku adalah sesuatu. Kalau teman-teman sahabat Read Aloud, ada pesan dari Arsyad adalah membaca buku adalah penting, yaitu menambah ilmu dan mendapat pelajaran yang bagus. Wow, terima Membaca kasih. buku adalah menambah ilmuwan dan lain-lainnya. Itulah pesan dari Arsyad. Iya, keren sekali. Terima kasih ya Arsyad ya. Oke, sahabat Read Aloud di rumah. Wow, keren-keren sekali nih pesan-pesan dari kontributor kita hari ini. Yuk kita simak pesan-pesan dari kontributor yang terakhir yaitu Adel. Silakan Adel. Halo sahabat Read Aloud semua. Membaca itu menyenangkan. Membaca buku bisa menginspirasikan kita. Baik. Terima kasih Adel. Nah, sekarang kita akan panggil kontributor kita yang lainnya. Yuk kita berkumpul di layar. Oke. Ya, baik. Tidak terasa ya, hampir 1 jam nih. 4 orang kontributor cilik kita yang keren-keren, hebat-hebat, dan menginspirasi, yaitu ada Milan, Echa, Arsyad, dan juga Adel yang sudah bercerita, membacakan buku cerita untuk sahabat Read Aloud di rumah, dan juga menyampaikan pesan-pesan untuk sahabat Read Aloud dan kita semua. Ya, dengan berakhirnya sesi terakhir tadi, maka selesai sudah
untuk penampilan dari siswa Nizamia Andalusia School membacakan nyaring di acara Read Aloud Depok Goes to School Live Series. Saya Retno Windandini dari komunitas Read Aloud Depok menyampaikan terima kasih atas kehadiran semua dari sahabat Read Aloud semua yang sudah menyaksikan acara malam ini. Ya, yuk kita sama-sama ya teman-teman menyampaikan. Dadah, sampai jumpa lagi sahabat Read Aloud di rumah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Aktivitas sederhana untuk membuat semua suka membaca, berteman dengan tanpa dipaksa, penuh cinta. Read aloud, bacakan dari read aloud, manfaatnya sungguh bukan main. Read aloud. The more you read, the more you know, and the more you know, the smarter you go. Ada aktivitas sederhana membuat semua suka membaca, berteman dengan buku tanpa dipaksa, penuh cinta. Read aloud, nyaring sesat. Ayatnya sungguh bukan main. Read aloud, the more you read, the more you know, the smarter you grow. Read aloud, for the smarter you grow.